orang percaya di bumi Tuhan, mewakili kehadiran Tuhan. Kehadiran kita orang percaya, umat pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut Kristus adalah bagaimana saudara dan saya menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka bagi Kristus. Kehadiran saudara dan saya adalah memanifestasikan pribadi Yesus. Ini yang tugas saudara dan saya, adalah perjuangan yang berat bagi kita orang percaya. Kekristenan murni, kekristenan sejati itu ada sebuah harga yang sangat mahal sekali, saudara. Harganya mahal, harus dibayar dengan segenap hidup kita, saudara. Tidak cukup menjadi orang Kristen, tidak cukup menjadi pelayan Tuhan, tidak cukup menjadi aktivis, bahkan menjadi hamba Tuhan, kalau hidup kita belum memanifestasikan karakter Kristus. Apabila hidup kita belum mencerminkan karakter Kristus, kita belum disebut Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu adalah pengikut Kristus, orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk hidup seperti Kristus. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus, hidupnya itu adalah untuk Kristus, hidupnya untuk kepentingan Kristus, hidupnya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Maka Rasul Paulus, perjalanan hidup dia sampai akhir hidup dia mempersembahkan hidupnya mati martir bagi Tuhan, saudara. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya kalau Kristus itu ada dalam diri kita, dalam diri orang percaya, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, kelak akan menyatakan diri Kristus. Dan orang-orang yang memiliki sifat karakter moral kelakuan seperti Kristus, kelak dia akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kemuliaan yang akan diterima orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus, pengikut Kristus sejati, adalah orang-orang yang berani hidup mewakili kehadiran Tuhan di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini adalah sebuah perjuangan. Ini kekristenan sejati. Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini tulisan Paulus, bahwa Paulus hidupnya bukan dia lagi. Paulus hidupnya dirampas sepenuhnya. Paulus hidupnya diberikan sepenuhnya untuk Kristus. Maka kehidupan Paulus dalam tulisan-tulisannya di Kisah Para Rasul, teladanilah aku. Paulus berani ngomong begitu. Pada zaman Tuhan Yesus berkata, teladanilah aku kepada murid-muridnya. Tetapi setelah pada zaman Rasul dilanjutkan, Rasul-Rasul, contohnya Paulus, dia berkata, teladanilah aku. Jadi kalau zaman sekarang, siapa yang bisa melanjutkan berani berkata, teladanilah aku? Kalau dulu zaman Tuhan Yesus berkata, teladanilah aku, belajarlah kepadaku. Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan, rasul-rasul bilang, Rasul Paulus dalam tulisannya bilang, teladanilah aku. Di zaman sekarang ini siapa yang harus berani ngomong teladanilah aku? Yaitu hamba-hamba Tuhan, mereka yang mengaku pelayan Tuhan, yang hidupnya melayani Tuhan, harus berkata, teladanilah aku. Orang-orang yang berdiri di mimbar harus berkata, harus berani. Konsekuensinya menjadi hamba Tuhan, harus hidupnya menjadi teladan.
hidupnya harus berani merefleksikan, memanifestasikan karakter Kristus. Jadi itulah konsekuensi resiko menjadi hamba Tuhan. Yang berdiri di mimbar harus berani, teladanilah aku. Dialah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya agar kita sungguh-sungguh lagi untuk meneladani kehidupan Yesus, agar ruang gerak hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan kalau saudara dan saya berani hidup memperagakan kehidupan Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.